Perkenalkan, nama saya Agatha Sekar Piranti Mukti dengan NPM 211506106. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Software Development Lifecycle dan Software Process Model. Software Development Lifecycle adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC adalah untuk menyediakan alur struktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dalam praktiknya, SDLC akan dimulai dengan mengevaluasi sistem yang ada untuk mendefinisikan persyaratan pada sistem yang baru. Baru setelah itu, software akan dibuat berdasarkan tahapan-tahapan SDLC yang ada. SDLC dapat mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya pekerjaan ulang atau perbaikan setelah software telah jadi. SDLC juga merupakan metodologi yang berulang, sehingga kamu harus memastikan kualitas kode yang ada di setiap siklus. Terdapat 7 tahapan dalam SDLC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama planning, kedua analisis, ketiga design, keempat implementation, kelima testing dan integration, keenam maintenance. Pada dasarnya, SDLC menggambarkan alur terstruktur dalam fase siklus software dan urutan bagaimana fase itu dilaksanakan untuk membuat software yang berkualitas dalam waktu yang cepat. Setiap fase atau tahapan akan menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh fase berikutnya dalam life cycle tersebut. Persyaratan tersebut lalu diterjemahkan ke dalam desain. Kode pun kemudian akan diproduksi sesuai dengan desain tersebut dalam tahap pengembangan. Planning. Tahap pertama SDLC adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, project leaders akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah proyek, mengidentifikasikan nilai bisnis atau sistem request, dan analisis kelayakan yang mencangkup kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kelayakan organisasi. Penting untuk diingat agar fase perencanaan harus dapat menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembuatan aplikasi software tersebut. Hal ini dibutuhkan agar tim dapat membuat software secara efektif tanpa bergeser dari tujuan asli. Yang kedua, analisis. Dalam tahap analisis, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengumpulkan kebutuhan dengan menjawab pertanyaan siapa yang akan menggunakan sistem, siapa yang akan dilakukan sistem, apa yang akan dilakukan sistem, dan kapan akan digunakan. Yang kedua, menyelidiki sistem saat ini. Mengidentifikasi kemungkinan perbaikan. Dan yang keempat, mengembangkan konsep sistem baru. Yang ketiga, desain. Dalam tahap desain, tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perancangan program atau UML diagrams. Program apa yang perlu ditulis, persisnya apa yang akan dilakukan setiap program. Yang kedua, desain antarmuka. Bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan formulir atau laporan yang digunakan oleh sistem. Yang ketiga, desain data atau ER diagrams. Data apa yang akan disimpan, apa format datanya, dan di mana data akan disimpan. Yang keempat, implementasi. Yang pertama, konstruksi. Yang kedua, pengujian. Yang ketiga, ada instalasi. Pada konstruksi, terdapat sistem baru dibangun dan diuji. Seringkali pengujian adalah bagian terpanjang. Pada pengujian unit, tes integrasi, pengujian sistem, tes
penerimaan pengguna. Yang ketiga, instalasi. Sistem lama dimatikan dan sistem baru dihidupkan. Yang kelima, testing dan integration. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbaharui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Yang keenam, maintenance. Maintenance ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Sistem development metodologi atau model proses. Model proses software development juga mempunyai beberapa macam metode atau model pengembangan yang memiliki ciri khas yang berbeda. Berikut merupakan 7 model yang dipilih karena tingkat penggunaannya dalam suatu perusahaan. 1. Pendekatan formal untuk menerapkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC. Penelitian dari Dennis pada tahun 2012. Representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak atau pengertian dari Somerville pada tahun 2015. Yang ketiga, serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, pencapaian, dan produk yang berbeda dan diperlukan untuk merekayasa perangkat lunak berkualitas tinggi oleh Bryson pada tahun 2015. Yang pertama, model waterfall. Pada model ini, kita analogikan dengan sebuah air terjun. Pastinya, air terjun mengalir dari atas turun ke bawah karena gaya gravitasi bumi. Sama dengan metode waterfall, yang berarti tahap pengembangan software dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah selesai, baru masuk ke tahap desain dan seterusnya. Yang kedua, mode spiral. Mode pengerjaan dalam model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti perulangan tiap tahapnya. Model ini dapat dikatakan sebagai metode SDLC yang paling fleksibel dan sama dengan model interaktif. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah dapat memicu ketidakpuasan dari segi konsumer karena proses pengerjaan yang terbilang singkat. Di sisi lain, metode ini sangat cocok untuk menciptakan produk yang dirilis dengan versi cepat dan mudah. Model RAD. RAD atau Rapid Application Development merupakan software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Setidaknya ada 4 tahap dari SDLC model RAD ini. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, yang kedua desain, kemudian konstruksi, dan tahap terakhir adalah peralihan atau berpindah dari versi lama ke versi baru. Model prototype. Untuk model kali ini sedikit berbeda dengan model-model sebelumnya, karena pada model ini menggunakan sebuah prototype, sehingga yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototipe aplikasi tersebut terlebih dahulu. Sampel tersebut kemudian akan dipresentasikan kepada konsumer atau klien untuk melakukan kesepakatan. Apabila telah mencapai kata sepakat, maka pengembang atau developer akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada metode waterfall. Model DevOps.
Model ini lebih menekankan pada budaya organisasi. Maksudnya adalah selain memperhatikan dalam tahap software development, juga memperhatikan kerjasama antara departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Selain itu, juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, untuk menggunakan metode ini diperlukan pengetahuan lebih dengan manajemen sebuah organisasi serta kerjasama tim yang baik, agar setiap departemen atau tim dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan tepat. Yang keenam, model agile. Model ini merupakan salah satu model dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup. Karena model ini dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Jenis agile yang paling sering digunakan adalah metode Scrum. Kelebihan Scrum di sini terlihat pada penggunaan sprint. Sprint di sini merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang lain di sini adalah setiap tim dapat melakukan kerjasama bersama-sama tanpa perlu menunggu salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa hal dalam Agile yaitu, yang pertama, ada interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Kelebihan dan kekurangan dari Agile. Kelebihan yang pertama, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang ketiga, perubahan dengan cepat ditangani. Yang keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Kekurangannya yang pertama, pengembang harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar atau kurang dari atau lebih dari 20 orang. Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Scrum. Scrum adalah teknik bagian dari Agile Framework dalam perusahaan. Saat ini, Scrum banyak digunakan dalam pengembangan software, tapi pada dasarnya, metode tersebut bisa diterapkan ke dalam segala upaya produk atau project development. Metodologi timeline. Ada tradisional atau klasik. Yang pertama ada waterfall. Dikenal pada tanggal 29 Juni 1956 oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method of Digital Computers. Dalam model waterfall terdapat fase prediktif, dokumentasi sentris, handoff fungsional, dan pembenaran pertama kali. Yang kedua spiral, rad, dan draft. Spiral oleh Barry Boehm dalam makalahnya tahun 1986 A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Yang kedua ada RAD, diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an, ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Yang ketiga ada RP, dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. Di dalam tiga model di atas terdapat kerangka berulang, fase, penggerak alat, dan artefak berat. Dan pada masa terkini ada Scrum dan Extreme Programming. Scrum dikemukakan oleh Jeff Storyline dan tim pengembangnya pada awal 1990-an. Extreme Program atau XP
oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada bulan Maret 1996 di dalam Scrum XP terhadap kerangka yang adaptif. Iteratif, tim mengatur sendiri, didorong oleh nilai dan transparan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.